Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai XRP. Jadi kita lihat di sini bahwa Ripple Lab ini setuju untuk membayar denda 50 juta US dollar untuk mengakhiri investigasi yang dilakukan oleh SEC, teman-teman. Jadi investigasi panjang yang dilakukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat terhadap Ripple Lab akhirnya mencapai titik penyelesaian. Jadi perusahaan teknologi blockchain tersebut telah sepakat untuk membayar denda sebesar 50 juta US dollar guna mengakhiri sengketa hukum yang telah berlangsung selama bertahun-tahun terkait penjualan token XRP tanpa pendaftaran sebagai sekuritas, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pengumuman ini disampaikan oleh Stuart Alderoty, jadi langsung oleh pengacaranya, Chief Legal Officer dari Ripple Lab, melalui sebuah unggahan di platform media sosial X pada hari Selasa, teman-teman. Jadi keputusan ini menandai babak baru dalam perjalanan dari Ripple Lab di tengah ketidakpastian regulasi aset digital di Amerika Serikat. Namun lebih dari itu, kasus ini juga memberikan gambaran tentang dinamika hubungan antara regulator keuangan dan industri cryptocurrency yang seringkali dipenuhi dengan ketegangan dan tarik ulur kebijakan, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari sini, dari postingan yang diposting oleh Stuart Alderoty, pengacara dari Ripple, teman-teman. Jadi menurut Alderoty, dari total denda sebesar 125 juta US dollar yang diperintahkan oleh Pengadilan Distrik New York pada bulan Agustus lalu, itu SEC akan menerima 50 juta US dollar, teman-teman. Kemudian sisa dana tersebut akan digunakan untuk tujuan lain, meskipun detail pasti belum diungkapkan secara resmi, teman-teman. Dan denda ini merupakan hasil dari temuan bahwa Ripple Labs telah menjual XRP kepada investor institusi tanpa mendaftarkannya sebagai sekuritas sesuai dengan Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, teman-teman. Kemudian dalam laporan media ini juga Alderoty juga menyebutkan bahwa Ripple telah setuju untuk menarik banding silang atas keputusan Hakim Analisa Torres yang sebelumnya menyatakan bahwa XRP tidak selalu merupakan sekuritas secara prima facie, teman-teman. Jadi keputusan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa status XRP sebagai sekuritas itu tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada konteks penjualannya, teman-teman. Jadi terutama dalam transaksi programatik kepada pembeli yang tidak dikenal. Jadi kesepakatan ini bukan hanya kemenangan bagi Ripple Labs, tetapi juga menjadi momen refleksi bagi SEC, teman-teman. Jadi sejak kasus ini pertama kali diajukan pada masa pemerintahan presiden yang lalu, itu kita tahu bahwa Gary Gensler itu mantan ketua SEC itu sempat meminta denda sebesar 2 miliar US dollar kepada Ripple Lab, teman-teman. Jadi permintaan ini dianggap terlalu tinggi oleh banyak pihak, termasuk komunitas cryptocurrency yang menganggap bahwa langkah SEC terlalu agresif dan kurang mempertimbangkan nuansa teknologi blockchain, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa CEO Ripple, Brad Garlinghouse, menyambut baik kesepakatan ini dengan nada optimisme. Dalam pernyataannya minggu lalu, ia menggambarkan langkah SEC sebagai penyerahan diri yang sudah lama tertunda, teman-teman. Jadi ia menilai bahwa sikap SEC yang cenderung keras
selama ini tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan pasar cryptocurrency. Garlinghouse juga menyoroti perubahan signifikan dalam pendekatan SEC setelah Mark Uyeda ditunjuk oleh Donald Trump sebagai pelaksana tugas ketua SEC menggantikan posisi Gary Gensler, teman-teman. Jadi di bawah kepemimpinan Uyeda, SEC nampaknya mulai meredakan tekanan terhadap industri cryptocurrency. Beberapa kasus penegakan hukum yang sebelumnya diajukan terhadap bursa kripto besar seperti Coinbase dan Kraken itu telah dihentikan, dan langkah ini dianggap sebagai respon terhadap perubahan politik pasca pemilihan Donald Trump sebagai presiden yang dikenal memiliki pandangan lebih ramah terhadap inovasi teknologi blockchain, teman-teman. Kemudian dalam laporan media ini, seorang juru bicara Ripple juga mengkonfirmasi kepada Decrypt sebagai media ini bahwa proses penyelesaian itu masih memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris SEC. Meskipun demikian, mereka memperkirakan bahwa kasus ini akan resmi ditutup dalam beberapa minggu ke depan, bergantung pada kecepatan proses internal dari SEC, teman-teman. Oke teman-teman, dengan adanya informasi positif ini, kita akan cek untuk pergerakan harga dari XRP pada hari ini. Kita lihat XRP hari ini diperdagangkan di angka 2,46 US dollar, jadi naik sebesar 1,6%, teman-teman. XRP masih menempati peringkat keempat di CoinMarketCap. Kemudian untuk market kapitalnya hari ini ada di angka 143 miliar US dollar, dan volume 24 jamnya ada di angka 2,69 miliar US dollar, mengalami koreksi sebesar 8,57%, teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP pada hari ini? Seperti biasa, saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman mau melakukan XRP, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kita akan menggunakan sebuah indikator sederhana yaitu MA50 dan MA200, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, kalau kita lihat untuk di time frame hari itu trennya sudah up. Kita akan cek untuk time frame H4, teman-teman. Oke teman-teman, jadi kalau kita lihat di sini, ini untuk XRP ini sudah terjadi golden cross di H4. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian, ini adalah saat yang tepat, teman-teman, untuk kita melakukan pembelian XRP, karena pada saat terjadi golden cross di H4 ini berarti adalah sebuah sinyal kuat bahwa tren penurunan telah selesai, dan hari ini harga akan bergerak mengikuti tren besar yang ada di time frame hari. Jadi kalau kita lihat di time frame hari ini, trennya masih tren up, teman-teman, karena golden cross-nya itu terjadi pada tanggal 21 Agustus 2024. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini tentang XRP. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.